itu kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Halo. Yang telah bersusah payah berjuang untuk menyelamatkan agama Allah lewat tahfiz Al-Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan hati anak-anak ini kita, Bu, untuk senantiasa berjihad membela Al-Quran Karim, membela agama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pertama sekali malah kita senantiasa mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, sehingga dengannya kita dapat berhadir di sore yang berbahagia dan bertuah ini dalam rangka acara wisuda juz 1 melanjut ke juz 2. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita bersama untuk memajukan anak-anak kita ke depan, supaya siap menjadi pengganti generasi, pengganti tongkat estafet bangsa dan negara kita, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya. Ringkasnya, semoga kita semua diberi syafaat di yaumul masa kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saya rasanya agak terpatah-patah ini mengomong bicara, karena Bu, walaupun bukan anak saya yang kami didik ini, walaupun bukan anak kandung saya, tapi saya terharu melihat bagaimana dasarnya anak-anak ibu ini hafal Al-Quran. Jadi marilah kita sama-sama, Bu, berdoa supaya akhlak bangsa ini berubah dengan adanya tahfiz Al-Quran di setiap pelosok Nusantara ini. Karena pemerintahan kita memang sangat menganjurkan bahwa benteng terakhir negara kita ini adalah Al-Quran ini. Itu berada di tangan generasi muda kita ya. Jika kita tidak berjuang habis-habisan, maka kita akan digulung habis oleh mereka. Tidak ada lagi cita Al-Quran, tidak ada cita agama, karena mereka menyerang habis dengan game itu. Nah, anak-anak kita sekarang sudah banyak memegang itu, sehingga lupa dia Al-Quran, heboh main game itu, lupa dia kepada kasih sayang ibunya, lupa dia sholat. Maka diambillah kebijakan kemarin, saya selaku penasehat di tahfizku ini menghimbau kepada abang saya, Bang, kalau dapat dananya jangan banyak-banyak. Walaupun saya rapat sama kawan-kawan yang di Medan, berapa satu bulan itu jutaan, uang pendaftarnya sampai 9 juta, uang bulannya sampai 2.500.000 sama uang makan. Tapi kita berjuang, kita lillahi ta'ala, bagaimana anak ini bisa bekerja sama dengan Al-Quran ini setiap hari, dan terbendung dan terbentengi hati, jiwa, iman, Islam anak ini dengan Al-Quran. Sebab semakin menjauh kita daripada Al-Quran, anak kita semakin gersang, semakin gersang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, apa yang terutama sekali yang mau kami sampaikan? Pertama, kami takut ada nanti bermacam-macam ya, bisikan-bisikan di luar. Iya, tahfiz itu udah kuat gitu. Tidak nanti bubuk, udah ada izinnya.
Itu udah kami urus tuh. Surat izinnya dari Kemenak itu sudah keluar, Menkumhamnya dari pusat ya sudah juga keluar, itu mau dibuat pelang. Jadi kita berjuang terus, bekerja keras bagaimana tahfiz Al-Quran ini khusus di Nikom Anggus ini sama-sama kita pakai. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita hidup ini ceramah sikat jalan. Sebenarnya mau kemana ini? Berapa lama lah kalau bahasa kampungnya kita bisa bertahan di muka bumi? Paling-paling kita jawab seumur lah ajal. Sekayo, semiskin, sepangkat apapun kita dan sekuat apapun kita, itu menentunya ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Apabila sampai ajal tidak bisa dimundurkan, ditempuhkan walaupun sesaat, kematian tetap menjemput kita dimanapun kita berada. Yang sangat menyesal orang yang ada dalam kubur, memberontak dalam kubur itu sambil menangis walaupun mengeluarkan air mata, minta balik ke dunia. Untuk apa? Pertama sekali dulu ada kesempatan baca Quran. Ada kesempatan waktu baca Quran, menyesal karena dia tidak baca Quran. Kemudian ada kesempatan berinfak, berwakaf, menyesal tidak melakukan infak dan wakaf. Sehingga pesan Nabi, mamin mauludin illa yuladu ala fitrah, bahwa tidak ada seorang bayi yang lahir itu kecuali dalam keadaan suci. Bisakah suci ini berlangsung sampai ke alam kubur? Ketika anak itu dari awal lahir suci sampai ke akhir kalamnya dia menghadapi Allah juga dalam keadaan suci. Nah suci itulah Allah bebaskan dia berazabnya Allah dalam kubur. Kita tua, bagaimana kita tua nanti mati juga dalam keadaan suci. Nanti di kubur Allah akan maafkan, Allah lapangkan kuburnya karena dia mati pun dalam keadaan suci. Lalu ada hadis gini, iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasatin. Apabila mati anak Adam, ya, apabila meninggal anak Adam, apa yang diharapkan oleh dia? Hanya 3. Maka putuslah seluruh amal ibadah dia karena mati. Mungkin mati beramal. Apa yang bisa diharapkan oleh yang orang mati karena dia tak bisa beramal lagi? Hanya 3. Yang pertama, ya, min shadaqatin jariyah, yaitu ada sedekah yang mengalir, ada infak yang mengalir. Jadi mohon maaf Ibu, ini suasana kondisi kita panas, berdesak-desakan, karena kemampuan kami cuma ini. Ya. Semalam kami sudah layangkan proposal kita ke gubernur. Alhamdulillah sambutan staf gubernur itu ya sambil tersenyum, dan insya Allah kemungkinan besar akan ada bantuan ke tempat kita. Ya. Jadi berdasarkan hadis ini yang bisa menyelamatkan kita termasuklah sedekah jariyah. Kami tidak ingin hanya pemerintah saja yang memperoleh kelapangan kubur ini, kebahagiaan kubur ini, tapi kami ingin berbagi kepada wali murid kita ini bagaimana secara sukarela sesuai kemampuan untuk dapat nanti terbelahkan kita ibu-ibu ya di alam kubur sana, tertolaknya fitnah dan bala kubur dengan sedekahun jariyah. Apa sedekah jariyah? Sedekah yang mengalir. Selama bumi ini terbentang dan selagi ada anak ini belajar, anak ibu udah tomat,
Tapi ada yang mendaftar melanjut sementara kita sudah dalam kubur, yakinlah Bu, sebanyak mana ibu nanti berbuat kebaikan walaupun satu zarah, maka kubur itu semakin cemerlang, semakin cemerlang, semakin terang. Jadi kesempatan kita lah, kami tidak memaksa. Memang kalau memang ada nanti peletakan batu pertama, lokasi sudah kami foto, kami kirim ke pemerintah. Kalau ibu ingin kesempatan untuk menolak balo kubur itu, atas ibu lah, alhamdulillah, kok satu kopi lah kami kirim. Jangan pula dipaksa-paksakan. Saya Ustadz, setengah sak bisa, akan ditimbang lah setengah sak. Yang setengah sak bisa pula itu masalah. Awak tak bala lantam-lantam dong. Kok kami Ustaz bisa kami cicil-cicil berapa mampu kami, alhamdulillah. Orang tak ada target. Aku Ustaz, aku nampak istana di sana di surga. Itu dia soal ngojonya. Apa lagi lain. Tapi kebahagiaan kita sama-sama. Bagaimana yang lain kita ikut berat terang. Insya Allah Bu, ini sebagai bahan bukti. Wa may ya'mal misqalu dzarratin khairan yarah, itu pasti. Barang siapa berbuat baik walaupun hanya sebesar zarah, dia akan terima hasilnya. Wa may ya'mal misqalu dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik walaupun sebesar berbuat jahat sekecil apapun sebesar zarah, dia juga akan terima hasilnya. Apalagi pula sebosok semen satu sak, atau separuh seng, atau satu koping seng gitu. Di naungan Allah itu, kata Ustaz Somad pula, naungan Allah di padang mahsyar itu berdasarkan hadis, berapa banyak infak kita untuk membela agama Allah ini, maka sebanyak itulah luas naungan kita di padang mahsyar dari togi panasnya matahari. Jadi kalau ibu berimpak 5.000 tetap kerja mayung ibu. Nah, kerja mayung ibu. Lagi banyak apa nih? Jadi kalau makin lebar dia, makin terpayung lah. Tidak ada naungan, tidak ada payung apapun kecuali naungan Allah ditambah infak ibu dan wakaf ibu ke rumah tahfiz Al-Quran. Insyaallah Bu, itu udah kami foto. Mungkin tahun ini akan diadakan peletakan batu pertama. Kemungkinan nanti kalau siap ya akan dirancang kita berapa tingkat. Entah ada nanti di ruang atas untuk acara seperti ini, mungkin entah ada kipas angin, entah ada apanya hasilnya, mungkin berkah doa ibu dan bantu ibu. Ini akan semakin kita cenderlangkan. Nah, jadi insyaallah doa daripada anak-anak ini Bu. Jadi ada 3 penyelamatnya. Yang kedua Bu, au ilmin yuntafa'u bihi. Siapa yang dapat diselamatkan dalam kubur itu? Yang pertama shadaqatul jariyah, yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi. Ada ilmu yang bermanfaat baginya. Saya rasa bukan membanggakan ibu-ibu, bukan ya, tapi membanggakan dia. Kenapa? Ketika anak ibu sudah hafiz itu 1 juz saja, 3 ini ibu peroleh, 3 ibu peroleh. Ada ibu infakkan nanti si kopeng, berarti masuk surga. Udah tak ada ilmu yang bermanfaat. Anak ibu membagi dana kepada anak ibu ini, sama dengan ibu belajar. Dan naungan anaknya besok sampai kepada ibu. Apalagi mama ibu langsung yang beri bantuan. Berarti sedekahul jariyah yang ibu dapat, ilmu yang berfaedah ibu dapat. Yang paling istimewa lagi terhadap anak ibu nih, yaitu awaladin solihin yad'ulah. Itu anak yang soleh, anak yang soleh yang ibu cetak, yang ibu kadar pada hari inilah nanti yang akan mendoakan ibu-ibu di alam barzah sana. Insyaallah Bu, itu akan sampai ke doa. Tidak pun pala anak ini berdoa ketika dalam hadis anak ini menghafal Quran. Seorangnya tak pernah dihebakan, udah tolong sendiri kubur ibu. Kenapa? Karena darah daging orang nih, darah daging ibu. Cuma namu tuh kok. Kalau ibu namu Muna, ini selamat. Padahal ini selamat, ini namu Muna lah. Cuman tuh kok namu Muna tuh omaknya. Ini darah omak.
daging omak itu kok nama siapa namanya Salama nama omak Maimunah sebenarnya Salama kan nih fotokopi Salama. Nah begitu anak ibu itu pegang Quran, begitu anak ibu baca Quran, itu transfernya lebih canggih Allah daripada transfer dunia ini. Lebih canggih bu. Tak pernah dibilang Fatihah, udah mengalir pahalanya. Quran itu udah mengalir pahalanya sampai beribu. Yang dasar betul nanti, ya, yang dasar saya, inilah yang jadi tangga saya. Anak saya udah boso-boso semua. Nah, dapat anak-anak ibu nekan bikin hebat kan alhamdulillah. Antara dapat gelar secuil-cuil sedikit lah. Tak dapat bonus banyak. Status mengalir sama kami ini jadi lah. Nah, berkat doa anak-anak ibu ini. Kan? Kenapa? Tingkatan surga yang ibu peroleh, yang anak-anak ibu peroleh berdasarkan berapa banyak hafalan anak ibu. Bahkan lebih dasar lagi dalam hadis bahwa ibu yang melahirkan anak yang hafiz Al-Quran ini di surga dengan bangga diproklamirkan pada seluruh malaikat ahli surga itu dan dipanggil omaknya yang hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz dipanggil masuk surga. Anak inilah yang akan memasangkan mahkota di kepala ibu. Mahkotanya bukan mahkota nikahnya, ini tak boleh. Ini contoh di akhirat nanti ibu menerima mahkota macam ini. Namanya Intan Zabarjat Mutiara Berlian. Nah, pas udah guru Intan ke sini. Jadi sesuai bu, ya. Akan datang ibu terima nanti berlian, mutiara, Zabarjat. Nah, yang akan disongkokkan sini. Mutiara yang di sini nih sama sana, yang di sana itu bu, kalau jatuh satu songkok aja, sedunia tak sanggup boyong. Bayangkanlah. Kalau ini jatuh, tak ada yang boyong. Tapi kalau di sana jatuh mahkota satu yang untuk ibu itu, sedunia tak sanggup boyong. Betapa hebatnya Allah menghargai ibu, menghargai anak ibu, karena anak itu berhasil dalam memelihara membaca Al-Quran. Itulah kata Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memelihara. Kenapa saya ikut bangga? Karena ada juga anak ulumiyah ini, anak ulumiyah ada juga. Ya, yang nahu sorotnya di sana di ulumiyah, tapi sekarang pindah ke kemari. Jadi supaya nanti apa? Sejalan ya bu. Nahu sorotnya kami kader di ulumiyah, tahfiznya kami kader di sini. Terima kasih bangga juga saya. Nah, jadi bebo yang saya hormati, yang saya muliakan, kami berterima kasih. Ya. Terima kasihlah banyak kepada ibu-ibu yang telah memberikan yaitu kesempatan, ya, memberikan dana kepada kami untuk mengkader anak-anak kita. Semalam saya pergi yang hati gini, bang, alang saya ini kan, jadi udah dibuat itu apa muhadarahnya supaya anak itu ditargetkan bisa habis Quran. Pokoknya alhamdulillah mau udah target Intan. Nah, jadi berapa hari itu kan? 4 hari. 8 hari. 8 hari nama masak selama 8 hari itu rupanya ada yang habis Quran. Berapa juz dapat? Ditargetkan harus bisa bu. Jadi kenapa kami buat macam itu? Untuk supaya anak ini setiap saat mereka pegang Quran, dan jika ada hafal yang salah dikontrol, dibina balik, ditolong balik, diganti-ganti dia supaya nanti bisa coba hafal walaupun 8 hari. Alhamdulillah bisa wisuda pada hari ini bu. Bayangkan. Jadi duitnya berapa? Sama kemarin. Berapa hari? 8 hari 75.000. 75. Itulah makan angin lah ya. Kenapa? Tapi mengapa berlebih? Karena ibu-ibu juga mengantarkan makanan. Karena saya pun terkejut. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kami datanglah alang ke rumah, mau bang kita doa alang sama-sama. Biar anak masyarakat di Bung Angus ini hafal Al-Quran sampai meleleh air mata kami untuk menghafal, menyaminkan semua anak ibu dia pintar Al-Quran. Insya Allah, Allahumma
Itulah Bu. Jadi biarlah walaupun tak ada bonus duitnya sampai alang wae sebenang udahlah loti-loti sikit apa Allah yang menjamin itu semuanya karena Al-Qur'an. Jadi insyaallah Bu ya, serasa inilah dulu ya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah bagi nilai lebih iman kita dan tambah ibadah kita supaya kita menerima kepada tingkat kebaikan yang sempurna. Satu lagi Bu terakhir, firman Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna ya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu mengeluarkan hartamu di jalan Allah, apapun harta yang kamu cintai di jalan Allah. Ini ibu sedang berjalan di jalan Allah, walaupun panas sedikit kipas-kipas labu di jalan Allah. Karena Asia tak cukup, Asia ada mengada. Walaupun agak panas sedikit, kita saat ini, detik ini, malaikat kiraman katibin sedang mencatat bahwa kita sedang berjalan di jalan Allah. Allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh menuju jalan, mencari jalan, berjihad jalan Allah, akan kami tunjukkan jalan kepada kami. Wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang ibu infakkan, apa saja yang ibu wakafkan, fa innallaha bihi alim. Ingat, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, dan itu nanti akan dikembalikan balik kepada Allah. Satu saja ibu berinfak, ibu dibalas oleh Allah 10 kebajikan sampai mudha'af yang luar biasa, sampai tidak terhingga, sampai dalam Al-Quran satu butir dijadikan 100 sampai 100 sehingga mudha'afan tidak terhingga. Gara-gara ibu memasuk anak kemari, lalu ibu berinfak berwakaf demi anak ibu juga, sampai tak terhingga pahala yang akan dicurahkan oleh Allah kepada ibu. Di mana? Di kampung akhirat. Jadi maaf kalau kami Bu, kami ini kan nama manusia Bu ya, entah ada yang salah ucapan kami kepada anak-anak ibu. Demi Allah Bu, tidak ada tujuan kami anak memacam-macamkan. Kalau ada sedikit agak togang bahasa guru-guru kami, entah ada sedikit agak menjewer telinga anak ibu, maaflah Bu. Karena untuk apa? Supaya anaknya tertib. Tapi sampai saat ini, karena ini Al-Quran, makin banyak Al-Quran masuk ke dado anak ibu insya Allah dia semakin lembut. Nah, kenapa? Setiap anak yang mau menangis itu pasti Bu, hatinya dilembutkan oleh Allah. Sama macam oma ayah, setiap oma ayah yang bisa menangis itu pasti hatinya lembut kepada Allah. Setiap istri yang bisa menangis itu pasti hatinya lembut kepada Allah. Maka kata Allah Ta'ala, tidak disentuh api neraka barang siapa menangis min khasyatillah, karena takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya kadang-kadang tak datang sudah? Saya ini penghibur. Tak tahan kok saya menengok ini. Angkok bisa kan habis ceramah lahir. Karena bodoh gini. Nah, bisa tengok anak-anak yang sudah ditambah lagu senduhnya, lagu selawatnya, pada-pada itu diadu dapat ciptaan untuk air madu. Itulah. Jadi mudah-mudahan dilembut Allah hati kita untuk sampai kepada Allah. Terima kasih banyak Bu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.